Oke, kita mulai. Saya diminta bicara mengenai manajemen pameran ya. Dan karena ini workshop, maka saya tidak terlalu bicara teoritis ya, tetapi lebih kepada pengalaman praktek. Dan dari apa yang saya alami sebagai kurator seni rupa, bisa adik-adik nanti bisa dilakukan di lapangan manakala Anda melakukan atau mendesain sebuah pameran. Dan yang lebih penting, saya akan membuat presentasi ini berdasarkan kasus real ya. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana proses pameran, manajemen pameran di balik Biennale Jawa Tengah, Jateng, yang kebetulan saya menjadi kuratornya. Kemudian Biennale Jawa Timur yang keenam, Biennale Jateng ini yang saya presentasikan yang Biennale 1, dan yang berikutnya adalah pameran besar seni rupa Indonesia, Panji, di Kota Batu 2 tahun yang lalu ya. Jadi 3 kasus ini yang akan saya ceritakan, yang nanti juga terkait dengan teori-teori mengenai pameran. Oke, yang kita lihat ini sekarang. Kalau Anda belum kenal saya secara detail, nama saya lengkapnya ini Juli Jati Prambudi. Kemudian saya pendidikan saya terakhir saja yang saya ceritakan, yaitu saya lulus dari program studi doktor di ilmu seni rupa dan desain ITB, Institut Teknologi Bandung. Profesi saya yang pertama, yang utama, yaitu sebagai pengajar, peneliti, penguji tetap di jurusan seni rupa, jurusan desain, dan pasca sarjana UNESA. Jadi UNESA itu singkatan Universitas Negeri Surabaya, dulu IKIP Surabaya, ya sahabatnya IKIP Malang yang sekarang jadi UM. Nah, kalau Anda menyebut Universitas Surabaya itu swasta, singkatannya UBAYA. Kemudian yang kedua, saya menjadi pengajar, pembimbing, penguji tidak tetap di program doktor di ilmu sosial UNAIR, program doktor pendidikan seni rupa UNES, Universitas Negeri Semarang, program doktor ilmu seni rupa ITB, dan program doktor kajian seni rupa UGM, dan sebagainya. Profesi pendukung, selain menjadi pengajar, pembimbing, dan penguji, yaitu sebagai kurator seni rupa, penulis buku, ya, kemudian kritikus seni rupa, dan tulisan saya banyak dimuat di media massa. Yang berikutnya profesi lain, asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, dan kemudian saya sekarang mendirikan apa yang disebut dengan Omah Mikir. Ya, Omah Mikir. Omah Mikir itu adalah perpustakaan dan ruang seni yang sekarang sedang disiapkan fisiknya, tetapi lembaganya sudah jalan duluan. Itu ada di Kota Batu, jadi di rumah saya. Jadi saya di tempat saya ada sekitar sepuluhan ribu literatur tentang seni rupa, kebudayaan, beberapa tentang agama, ya, kemudian majalah, koran, clipping, ya, dan katalog. Ya, katalog ada sekitar 5 ribuan katalog seni rupa, yang yang fisik ya, yang tercetak, dan kurang lebih 3 ribuan yang katalog yang berupa katalog digital ya, katalog yang sudah digitalisasi ya. Jadi yang fisik tadi yang separuh itu sudah berupa katalog digital. Dan ke depan ada ruang seninya, jadi untuk pameran, untuk diskusi, untuk ya ngobrol-ngobrol lah, intinya tentang seni, tentang kebudayaan, tentang pendidikan, itu ada di ini Rumah Mikir yang sedang saya siapkan. Kemudian alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Mustari, Gang 1 atau Gang Vihara nomor 33 strip 3, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Itu kira-kira 300-an meter dari Museum Angkut. Ya, kalau Anda pernah ke Museum Angkut, ya sekitar situ nanti lihat Jalan Mustari itu, atau Omah Mikir dilihat di Google Map sudah ada. Nah, itu sekelumit ya, sekelumit biografi saya yang sebenarnya tidak terlalu menggambarkan aktivitas saya seluruhnya, tapi ini sekedar untuk kenalan awal.
Yang berikutnya adik-adik mahasiswa. Nah ini saya akan bercerita mengenai 3 pameran yang katalognya seperti ini. Jadi ini katalognya ya. Jadi pameran pertama Biennale Jateng pertama, yang kebetulan saya sebagai kuratornya dan penggagas awal, sampai Biennale kedua saya juga menangani sebagai kurator juga. Ya, dan yang akan saya ceritakan adalah Biennale pertama. Terus yang kedua adalah pameran besar seni rupa Indonesia Panji ya, di Kota Batu waktu itu. Ini adalah proyek dari Kementerian Pendidikan waktu itu, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktur Kesenian, dan kuratorial diserahkan ke saya waktu itu. Kemudian yang berikutnya adalah sedikit berbagi mengenai Biennale Jatim ke-6, katalognya yang paling kanan itu, yang berwarna-warni itu. Dan katalognya semua tercetak tebal ya, dan ada nanti kalau Anda belum punya ya bisa dilihat di Rumah Mikir. Nah, apa sih sebenarnya pameran? Pameran itu sebenarnya punya pengertian yang sangat luas ya, bukan sekedar unjuk karya ya di suatu ruangan ya. Itu kan sekadar menunjukkan karya, itu sebenarnya hakikatnya ya memang bisa disebut pameran, tetapi sekadar pameran itu ya. Padahal pameran itu adalah praktek mengada. Nah, kalau dalam filsafat itu pameran itu adalah praktek mengada. Mengada itu apa? Ya proses yang terus-menerus dilakukan untuk menjadi ada. Jadi seniman itu kenapa harus pameran? Karena kalau tidak pameran dia tidak akan disebut namanya. Ya karena itu dia tidak menjalani proses mengada. Ya, jadi proses pameran itu adalah proses mengada untuk menjadi sesuatu, untuk dikenal oleh publik, untuk dikenal oleh masyarakat luas, untuk dikenal di dalam medan sosial seni. Nah, jadi kalau Anda studi seni rupa atau desain, Anda agar nama Anda dikenal luas, ya itu memang harus sering teridentifikasi atau diundang atau menyelenggarakan sendiri pameran. Karena dengan pameran itu artinya banyak catatan kegiatan kesenirupaan yang Anda lakukan itu ya akan menjadi CV Anda ya. Dengan itu artinya Anda menuju proses berada, yaitu akhirnya menjadi proses mengada. Jadi pameran itu sebuah siasat atau strategi mengada. Nah kemudian apa saja sih yang harus disiapkan dalam pameran itu? Saya sebelum masuk ke sana, saya ingin cerita dulu tentang kalau kita membuat pameran dalam skala mikro kecil ya, ruang lingkup kecil sampai ruang lingkup luas ya. Saya baru selesai bulan November kemarin, awal itu baru ditutup pameran virtual saya Asia Tenggara, yaitu religiositas dalam seni rupa kontemporer Nusantara ya. Kebetulan saya salah satu tim kurator ya, nanti juga akan saya bagi di terakhir untuk bercerita tentang pameran yang virtual ya. Nah, saya sebelum masuk ke sana saya ingin posisi pameran di dalam ekosistem seni itu seperti apa. Kalau kita melihat pameran itu sebagai praktek mengada, itu kita harus mengadanya di dalam ruang lingkup seperti apa. Ini yang harus kita pahami. Ruang lingkup seperti apa atau medan sosial seperti apa, atau disebut art world atau sekarang disebut dengan art ecosystem, itu seperti apa gambarannya. Nah, art ecosystem ya dulu sampai sekarang tentu mengalami peningkatan yang luar biasa. Jenis, ragam dan jangkauan luasnya ekosistem itu makin hari makin kompleks. Ya. Jadi kalau saya waktu menjadi kurator pertama kali tahun awal 2000-an akhir 90-an itu ya, saya masih art ekosistem itu masih sangat sedikit ya. Jaringan-jaringan itu belum berkembang seperti sekarang yang sangat rumit. Ya, dan art ekosistem digambarkan kayak gini. Jadi rumitnya art ekosistem seperti ini. Jadi yang paling kiri itu adalah producers. Producer itu siapa? Ya seniman itu sendiri. Yaitu orang yang berkarya, orang yang menciptakan karya. Ya, dalam hal ini yang dimaksud adalah seniman. Nah, seniman tidak bisa hidup sendiri. Ya, seniman itu memerlukan profesi lain, ya, memerlukan ekosistem agar
mengadanya seniman itu dengan karyanya itu akan diakui oleh medan sosial. Ya, Anda bisa berkarya sangat bagus, Anda boleh berkarya sangat bagus, tetapi kalau Anda tidak berada di dalam ekosistem, ya, dan ekosistem itu nanti adalah yang akan memberikan apa istilahnya itu values, ya, nilai ekonomik maupun nilai simbolik, ya, pada karya Anda, ya, itu satu syarat utama. Jadi karya itu tidak bisa hanya dibuat saja kemudian disimpan di rumah tanpa dipublikasikan ke medan sosial. Nah, cara mempublikasikan itulah yang kemudian melalui yang disebut dengan pameran. Nah, art ecosystem selain artis atau produser itu adalah agen dan promotor, ya. Jadi itu siapa saja, antara lain galeri, ya, kemudian art space, ya, bahkan sampai kepada auction itu, atau itu yang disebut dengan agen dan promotor. Dan yang berikutnya adalah media. Jadi media itu merupakan medan sosial seni, ya. Media itu harus Anda dekati karena nanti dalam desain pameran Anda juga harus mendesain media, ya, karena media itulah yang akan mendiseminasikan atau memperluas berita, memperluas opini, memperluas pengetahuan, ya, orang terhadap art event yang Anda buat, ya, dalam pameran itu, ya. Jadi pameran itu harus diseminasi, disebarluaskan informasinya. Kalau tidak, ya siapa yang akan dengar? Jadi apalagi di dunia hari ini yang memanfaatkan dunia medsos, ya, maka pameran Anda sekalipun berada di Malang itu bisa terdengar di mana-mana. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang disebut dengan cultural intermediaries, ya. Cultural intermediaries itu apa saja? Yang pertama bisa disebut adalah independent art curators, jadi kurator seni independen, ya. Kayak saya tuh masuk di golongan yang kuning ini, independent art curators. Ya, jadi profesi ini juga relatif baru di Indonesia, ya. Kata-kata independen di situ artinya kurator seni yang bekerja di luar museum, ya. Jadi kurator seni yang bekerja di luar museum. Ini berbeda dengan tradisi di negara maju yang sudah banyak museum, ya. Jadi kurator-kurator yang awalnya kurator itu memang bekerja di museum. Jadi kurator itu pekerjaannya memang di museum. Biasanya mereka sudah pensiun dari lembaga museum itu, kemudian karena sudah tidak terikat oleh museum, maka dia menjadi independen. Maka kemudian ada sebutan independent art curator. Tapi itu dalam konteks negara-negara seperti di Eropa, di Amerika yang museumnya itu memang sudah berjalan dan banyak, ya. Tetapi Indonesia kan museum seni rupa berapa bisa dihitung jari, ya. Dan itu maka independent art curator di Indonesia itu konteksnya berbeda dengan Barat dan Amerika. Itu bisa orang yang memang bekerja sebagai kurator yang memang tidak bersentuhan dengan museum, bahkan belum pernah bekerja di museum, ya, seperti saya misalkan dan teman-teman yang lain itu, ya, mulai dari generasinya Pak Jim Supangkat itu juga belum pernah dia bekerja atau pensiunan dari lembaga yang disebut dengan museum. Jadi sekali lagi independent art curator ini adalah berbeda maknanya di Indonesia maupun dengan yang ada di Eropa atau Amerika. Terus kemudian juga modern art museum. Jadi selain kurator juga museum sebagai cultural mediaris, jadi intermediaris. Jadi ini perannya. Jadi di situ harus ada seniman yang hebat itu memang tujuannya kalau karyanya itu masuk ke museum, ya. Begitu karya ini sudah terkoleksi di museum dan museum itu merepresentasikan satu karya yang diakui di dalam sejarah seni. Nah, disitulah mengada itu terjadi. Jadi eksistensi yang abadi itu dicapai oleh seniman itu. Jadi kalau karya sudah ada di museum itu artinya keberadaannya diakui di dalam medan sosial dan tata nilainya itu sudah di level yang paling atas, karena museum adalah lembaga rekognisi atau pengakuan atau penghargaan seorang seniman yang mencapai karya yang dianggap paling puncak dari perjalanan kreatifnya di situ.
Yang berikutnya ada not for profit art centers. Jadi ini pusat-pusat seni yang bersifat tidak mengambil keuntungan ya, jadi non profit. Kemudian yang berikutnya sebelahnya adalah market intermediaries. Jadi selain cultural intermediaries ada market intermediaries, jadi pasar. Jadi pasar itu penting ya, karena bagaimana karya itu akan terserap oleh konsumen itu ya harus melalui pasar ya. Makanya Anda yang belajar seni rupa juga harus memahami pasar ini. Pasar itu apa saja jenisnya? Ada auction. Auction itu rumah lelang ya. Kemudian art fairs, kemudian art advisors, kemudian art dealers ya. Termasuk sebenarnya art jog dan sebagainya itu adalah market intermediaries. Kalau Anda sering datang melihat art jog setiap tahun digelar di Jogja itu, sebenarnya itu adalah juga perwujudan dari market intermediaries. Dan termasuk pameran-pameran di galeri swasta yang memang visinya itu profit exhibition ya, pameran yang ya, profit ya, bukan non profit ya, itu juga bisa disebut market intermediaries. Kemudian selain itu juga ada profesi lain yang masuk dalam kelompok enabler and support services, yaitu ada yang disebut ini ya, termasuk lembaga asuransi. Kalau di negara-negara maju pameran itu memang diasuransikan, kalau di kita kan tidak ya. Paling hanya ada surat perjanjian bahwa karya Anda akan dijaga keamanannya gitu saja. Nanti kalau ada apa-apa ya minta maaf gitu aja. Ya, kalau di negara maju kalau urusan pameran itu selalu, apalagi kalau mengundang seniman-seniman yang sudah punya nama besar ya, dan nanti kalau karyanya bermasalah itu bisa urusannya itu dengan asuransi ya. Ya, kemudian yang terakhir itu ada consumers ya. Consumers itu para kolektor ya. Collectors itu bisa kolektor privat ya, bisa corporate ya, bisa museum ya. Jadi ini yang merupakan art ecosystem yang sebenarnya di Indonesia makin hari makin lengkap ya. Kalau di negara-negara kayak di Jepang, Cina, di Asia itu ya, kemudian di Singapura ya, walaupun negara kecil sekali di Singapura itu, tapi art ekosistemnya sudah tumbuh secara profesional. Ya, Indonesia mungkin sebagai gambaran yang mikro saja, di Indonesia itu yang hampir semuanya ini ada itu seperti Bali misalkan. Jadi di Bali itu kalau Anda datang ke sana ya hampir semua ini ada nih. Semua art ekosistem sudah terjadi di Bali. Ya. Oke, yang sekarang yang berikutnya, nah ini secara teoritik ya, ini cepat saja. Anda ini sekarang posisinya di sini, masih bersekolah, ya masih kuliah di posisi pertama art school ya, dan nanti Anda masuk pada kuadran pertama ini yaitu institutional validation. Jadi Anda masuk pada pembelajaran atau mencari pengetahuan sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, terutama pengetahuan seni, keterampilan seni, apresiasi seni. Anda bertajam di dunia pendidikan yang Anda alami ya. Terus gitu Anda perjalanan dan juga harus ikut pameran ya. Selama jadi mahasiswa itu memang sebaiknya ngikuti pameran ya, baik pameran yang diselenggarakan di tingkat kampus maupun pameran di luar kampus, karena itu nanti akan jadi CV yang menarik untuk kemudian masuk kepada kuadran ini ya. Jadi persimpangan antara institutional validation dan market validation. Jadi Anda sudah masuk ke garis ini, garis horizontal ini, Anda ini sudah masuk pada itu market ya. Jadi perjalanan dari art school sampai kepada nominated for reputable artist prize ini masih yang ini disebut dengan formation phase ya. Jadi fase formasi. Jadi Anda membentuk diri di sini. Jadi seniman ini memang begitu, apalagi calon seniman yang digodok dari dunia akademik, memang sekalipun tidak akademik pun sebenarnya juga mengalami yang sama. Jadi
memasuki formation phase. Jadi fase formasi pembentukan diri, memperkenalkan diri siapa saya, ini loh karya saya, ya, dan seterusnya. Itu adalah fase formasi. Kemudian masuk fase yang berikutnya adalah ekspansi. Jadi fase ekspansi, Anda mulai terus dikenal dan terus diundang, ya, makin sering diundang pameran karena namanya makin diperhatikan dan para kurator juga makin tahu, ya, data-datanya sudah diketahui oleh para kurator, ya, termasuk kolektor, art dealer dan sebagainya makin tahu, ya. Karena makin tahu, disitulah biasanya ditandai dengan banyaknya undangan-undangan pameran yang ada di Anda sebagai calon seniman. Jadi itu yang disebut dengan fase expansion, jadi expansion phase, ya. Setelah itu yang terakhir adalah consolidation phase, jadi fase konsolidasi. Konsolidasi itu ya peneguhan diri, dignity di sini. Seniman sudah mendapatkan martabat yang terhormat, jadi ada dignity. Maka kemudian biasanya di sini tuh digelari maestro dan seterusnya di situ. Ya, di yang biru itu, ya, yang hijau ini adalah orang segolongan Avandi, Hendra Gunawan, Sujoyono yang sudah masuk sini. Ini masuk di yang sudah terkonsolidasi, nilainya itu sudah dicatat dalam sejarah dan karyanya itu biasanya sudah ada di museum yang seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, seperti misalkan kemarin, ya, ada seorang maestro yang wafat, yaitu Madi Wiyanto Bali. Itu seniman yang kelas maestro, karyanya ada di museum-museum, ya, dan pamerannya ada di mana-mana, ya, baik nasional maupun internasional, termasuk pameran tunggal yang diselenggarakan yang selalu mendapatkan perhatian luas, baik oleh masyarakat Indonesia maupun luar Indonesia. Itu beliau karena sudah masuk pada consolidation phase. Nah, dia juga diperjuangkan dari awal dia sekolah di STSRI Asri, ya, terus sampai akhirnya sampai usia meninggal itu, usia 71 tahun meninggalnya Made Wiyanto kemarin itu, ya, itu orang menyebutnya adalah seorang maestro seni rupa kontemporer Indonesia. Ya, ini gambaran sepintas saja bahwa pameran itu sebenarnya hakikatnya adalah proses mengada ini, ya. Jadi mengantarkan step by step seniman menuju ini fase konsolidasi, itu pengakuan atau dignitas, ya, dignity. Jadi martabat seniman itu apabila berada di puncak sejarah seni itu dan kemudian diakui di dalam medan sosial seni itu, dan penghormatannya itu karyanya biasanya dikoleksi di museum. Jadi itu adalah satu kemartabatan di dalam peradaban, ya, dalam dunia seni. Oke, adik-adik mahasiswa, saya lanjutkan. Jadi kalau kita melihat pameran baik nasional maupun internasional, memang suatu pameran itu suatu hasil dari proses kerja tim, ya, yang dihasilkan dari konsep pemikiran yang sangat serius, ya, melibatkan banyak keahlian, ya, dan dirancang sedemikian rupa di mana publik itu nanti akan hadir dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Jadi saya sebagai kurator juga selalu berpikir ke sana. Jadi bagaimana pameran ini, ya, saya hadirkan di publik dan memberikan kesan yang mendalam. Karena tugas kurator itu sebenarnya adalah, jadi karya kurator itu ya pameran itu, kurator itu karyanya pameran, art event. Tapi kalau seniman itu karyanya ya karya seni itu, ya, work of art itu karyanya seniman. Nah, saya itu sebagai kurator adalah memediasikan atau memamerkan, ya, karya-karya seni yang saya pilih, yang saya seleksi pada seniman-seniman tertentu yang terkait dengan topik kuratorial saya, kemudian saya hadirkan di dalam suatu ruangan yang disebut dengan ruang pamer itu. Nah, dengan demikian makna dari ruang pamer, ya, atau exhibition space itu nanti sangat terkait dengan konsep, ya, dan konsepnya bukan hanya sekedar konsep mendesain ruang, tetapi lebih kepada konsep budaya sampai kepada konsep filosofis, ya. Jadi kalau dipikirkan secara mendalam,
pameran itu sebuah suatu tadi ya suatu pemikiran besar yang didukung oleh banyak disiplin ya. Nah, kemudian apa itu pameran seni rupa? Ya, ternyata ruang lingkup pengertiannya itu sangat dalam dan banyak ya konteksnya. Jadi pameran pengertiannya itu bisa saja dimulai dari yang sederhana, yaitu bahwa pameran itu unjuk karya. Nah, gitu saja. Jadi pameran itu unjuk karya. Apabila Anda menunjukkan karya Anda kepada temanmu, kepada dosenmu, kepada siapapun, ya, itu Anda sudah memamerkan karyamu. Itu sudah akhirnya sudah pameran. Tapi ya sekedar ditunjukkan aja gitu. Ya, misalkan dosenmu menilai tugas di kelas, lalu Anda diminta menunjukkan karya Anda. Ya, itu sebenarnya sudah hakikatnya pameran, tetapi dalam skala yang masih sangat sederhana, ya. Baru unjuk karya. Karena itu pengertian pameran itu mulai dari yang sederhana itu. Pameran adalah unjuk karya, titik. Ya, tidak ada niatan apapun ya. Jadi hanya sekedar menunjukkan bahwa saya bisa berkarya. Ini loh karya saya, ya, itu. Terus yang kedua, pengertian pameran itu dikaitkan dengan dimensi kesenimanan. Jadi kalau pameran itu akan sering dilakukan, ya, maka di sana nanti Anda akan diakui sebagai seniman karena melalui karya itu, juga melalui etos menciptanya itu, dan kemudian melalui etos pamerannya itu yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, maka seniman akan mendapatkan values di dalam medan sosial tadi. Jadi pengertian pameran itu adalah upaya-upaya strategis ya seorang seniman, seorang pencipta seni ya untuk memamerkan karyanya agar mendapatkan pengakuan ya, pada publik. Nah, itu kalau dikaitkan dengan seniman ya. Jadi seniman itu yang nanti akan mendapatkan pengakuan karena karya yang dipamerkan itu. Nah, bayangkan kalau seniman tidak pernah memamerkan karyanya, sekalipun dia punya karya ya, itu belum bisa disebut seniman. Seniman itu orang yang berkarya dan karyanya itu diketahui publik dan dihargai di situ. Itu namanya seniman. Kalau orang hanya berkarya itu baru ya orang yang membuat karya gitu saja. Dia orang yang membuat karya belum tentu bisa disebut seniman karena seniman itu adalah sebuah social justice ya. Jadi judgment ya, bukan justice, social judgment. Jadi pengakuan dunia sosial terhadap profesinya dia itu. Ya. Terus yang berikutnya pengertian pameran itu adalah dalam konteks sosial, konteks publik atau konteks medan seni rupa ya, adult ya. Jadi itu pengakuan lebih luas bahwa ketika Anda melakukan terus-menerus maka akan dicatat di dalam medan sosial seni Anda sebagai seorang seniman. Dan berikutnya pameran juga bisa ditarik dalam konteks industri ya, terutama industri kreatif ya. Pameran itu terkait dengan upaya-upaya memproduksi ya suatu karya kreatif yang diperjualbelikan ya. Dari industri sini masuk kepada kerangka apa yang disebut dengan komodifikasi seni. Jadi komodifikasi seni itu adalah upaya-upaya strategis ya untuk memperkenalkan atau mempromosikan karya ke dunia yang lebih luas untuk untuk mengakumulasi profit ya. Itu jadi tujuannya memang kalau industri itu adalah memamerkan tetapi juga ada profit di sana yang diupayakan besar-besaran di situ ya. Kayak art jok misalkan, art jok itu adalah industri pameran sudah. Setiap tahun digelar dan mendatangkan kurator juga mendatangkan kolektor dari berbagai tempat ya, dalam dan luar negeri ya. Kalau sudah ada art jok, wah itu tumplek-blek, bahkan suasana art jok itu didukung oleh event-event yang lain di sekitar art jok selama hampir sebulan itu ya. Di Jogja itu kayak perayaan seni rupa kalau sudah ada art jok itu. Nah, itu adalah sudah menjadi industri, bukan semata-mata art event, tetapi art event yang sudah perspektifnya industri seni di sana.
Nah, dengan demikian desain pameran pun juga akan berbeda dengan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dan kalau sudah industri, maka desain tentang market itu pasti didesain sedemikian rupa. Yang berikutnya, pameran itu dalam konteks kultural, ya, dalam konteks nilai kultural yang lebih luas, lebih abadi, dan menjadi catatan sejarah, ya, di situ. Yang berikutnya, pameran adalah dalam konteks filosofis, ya. Itu tadi pameran itu pada ujungnya adalah satu strategi untuk mengada itu. Jadi mengada itu filosofis. Jadi agar aku berpameran karena itu aku ada. Nah, gitu. Jadi aku berpameran karena itu aku ada. Aku ada karena itu aku berpameran. Itu kan turunan dari kata-katanya René Descartes, ya, seorang filsuf abad 15 mengatakan cogito ergo sum. Jadi aku berpikir karena itu aku ada. Nah, sekarang Anda dalam konteks seorang perupa, maka harus diturunkan menjadi aku pameran karena itu aku ada. Nah, itu keberadaan itu memang harus diperjuangkan, bukan sambil tidur tiba-tiba kita dikenal. Tidak, harus ada etos seperti yang dicontohkan almarhum Made Wiante. Ya, kalau Anda lihat CV-nya pameran, waduh, itu puluhan bahkan ratusan pameran, ya, baik kelompok maupun tunggal, itu diselenggarakan secara intensif terus-menerus. Nah, adik-adik mahasiswa, itu pengertian, ya, pengertian pameran ternyata kompleks, ya, tidak sederhana yang mungkin kita pikirkan selama ini. Yang berikutnya, pameran itu memiliki skala tempo, ya. Jadi tempo pameran itu bisa dilihat dari pameran tetap atau pameran permanen. Kemudian ada yang disebut dengan pameran temporer atau tidak tetap. Ya, kalau pameran tetap itu modelnya kayak di Galeri Nasional, itu setiap hari ada pameran. Ya, jadi pameran tetap ada di museum yang tidak diganti-ganti karyanya, itu bisa disebut pameran. Jadi pameran tetap itu permanen, tidak di otak-atik, ya itu saja, kalau kita datang ke sana ya karyanya itu saja. Ya, kemudian pameran temporer itu ya pameran temporer atau tidak tetap, ya, namanya tidak tetap berarti berganti-ganti. Yang berikutnya adalah pameran keliling, jadi pameran yang kayak Galeri Nasional itu ada agenda pameran keliling. Jadi pameran koleksi galeri yang dikelilingkan dari daerah satu ke daerah yang lain, ya, di Jawa maupun di luar Jawa, itu memang untuk memperkenalkan koleksi-koleksi Galeri Nasional ke publik yang lebih luas, karena mungkin tidak sempat ke Jakarta, atau mungkin teman-teman yang di luar Jawa itu seumur-umur belum pernah tahu Jakarta, dan juga seumur-umur belum pernah tahu Galeri Nasional. Ya, mungkin Anda juga yang tinggal di Malang pun bisa jadi juga belum pernah ke Galeri Nasional Indonesia. Di sana, di gedung sayap kanan itu ada pameran tetap koleksi Galeri Nasional. Dan kalau dikelilingkan berarti dari koleksi Galeri Nasional itu sebagian dibawa keliling ke daerah untuk dijadikan pameran keliling, ya. Yang berikutnya adalah pameran berkala. Pameran berkala itu pameran yang biasanya itu terkait dengan waktu, ya. Misalkan pameran yang tiap tahun itu disebut dengan annual exhibition, pameran tahunan. Pameran 2 tahunan disebut dengan biennale exhibition. Jadi pameran biennale itu 2 tahunan, biennal, ya. Ada Biennale Jateng, Biennale Jatim, ada Biennale Jakarta, ada Biennale Jogja, ya, ada Biennale Beijing, Biennale Singapura, dan seterusnya. Itu pokoknya itu artinya pameran yang secara temporal, ya, itu keberkalaannya itu 2 tahun sekali. Itu namanya biennale. Itu kalau dari segi makna kata, dari kata biennale, ya. Kemudian ada pameran triennale, jadi ada 3 tahunan, ya. Jadi pameran 3 tahunan, misalkan ada triennal patung. Di Indonesia itu ada triennale patung. Jadi pameran patung, seni patung yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Oke, jadi itu dari segi tempo pameran. Nah, sekarang kita bicara mengenai karakter pameran itu apa. Jadi karakter pameran itu kalau dilihat dari jumlah peserta, ya, maka bisa disebut pameran tunggal atau pameran bersama. Kalau Anda sendiri menyiapkan pameran,
ya karya Anda sendiri yang Anda pamerkan di suatu ruangan tertentu ya dan dikurasi oleh seseorang, ya itu disebut dengan pameran tunggal. Ya artinya pameran karya seorang, bukan pameran yang karyanya satu, tetapi karya seseorang, artinya seniman satu aja. Ya bisa 50 karya, ya satu orang tuh bisa berkarya 50 bahkan mungkin sampai 100 karya ya. Itu bisa seperti itu. Yang kedua pameran bersama. Kalau pameran bersama adalah pesertanya lebih dari satu ya. Kemudian yang berikutnya karakter pameran itu juga bisa dilihat dari jenis kelompok ya. Jadi jenis kelompoknya bisa berdasar kelompok etnis, bisa berdasarkan gender ya. Misalkan pameran perempuan perupa ya. Jadi di situ yang diundang hanya perempuan semua, yaitu perupa-perupa yang gendernya perempuan gitu ya. Tapi jarang kan ada pameran apa itu pria perupa, itu kan tidak ada ya, jarang sekali ya, atau malah tidak ada ya karena dianggap biasa. Tapi begitu perupanya perempuan, maka kata-kata perempuan itu seringkali disebut, digarisbawahi, distabilobosi. Jadi pameran perempuan perupa, karya-karya perempuan di situ. Ya, terus kelompok etnis juga bisa. Misalkan pameran berlatar belakang etnik Minangkabau. Jadi misalkan kelompok ini apa itu di Bali itu ada SDI, Sanggar Dewata Indonesia ya. Berarti itu pameran yang yang diundang seniman-seniman yang berlatar belakang etnis atau kebudayaan Bali ya, Sanggar Dewata Indonesia. Atau Sakato yang Minangkabau ya, Sakato itu pameran yang berdasarkan kelompok etnis Minang ya, itu bisa seperti itu. Kemudian yang berikutnya berdasarkan berkala ya, tadi sudah saya katakan annual, biennale, triennale. Kemudian jenis karya ya, bisa pameran itu dikaitkan dengan jenis karya. Ada disebut dengan pameran drawing ya, menyebut jenis karyanya. Lalu pameran lukisan, pameran patung, pameran instalasi, pameran video art, dan seterusnya. Itu adalah pameran dengan menyebut jenis karya yang dipamerkan. Kemudian ada jenis berdasarkan ruang ya, berdasarkan ruang. Ada pameran yang konkret, artinya memang ada di dalam ruang yang hadir secara konkret, nyata, ya secara empiris hadir kita alami di situ. Dan ada pameran virtual. Nah ini sekarang ini karena pandemi atau apa nanti itu sekarang mulai musim ya pameran virtual. Nanti di belakang akan saya ceritakan sedikit. Yang berikutnya adalah jenis tempat pameran. Kalau dilihat dari indikator tempat, maka ada pameran indoor dan pameran outdoor. Jadi pameran di dalam ruang dan di luar ruang. Kemudian kalau dilihat dari pelaku, ya jenis pelaku, maka bisa pameran itu memang semuanya pesertanya dari perupa. Ada pameran yang non perupa, misalkan pameran ibu-ibu dharma wanita, pameran istri-istri pejabat yang punya apa karya-karya apa begitu terus dipamerkan ya, itu bisa seperti itu. Jadi dilihat dari pelakunya, parameternya itu pelakunya. Kemudian pameran dilihat dari kepentingannya, profit non profit. Ya, terus kemudian pameran dilihat dari ruang lingkup materinya. Ya, jadi ada yang disebut dengan pameran retrospeksi ya dan pameran koleksi. Kalau retrospeksi itu biasanya pameran yang dikaitkan dengan sejarah perjalanan seorang seniman yang sudah punya pengalaman yang sangat panjang. Maka kemudian dia menghadirkan karya awal dia menjadi seniman sampai menjadi. Itu gelar semua, itu namanya retrospeksi. Jadi pameran retrospeksi, jadi pameran yang menggelar perjalanan seorang seniman. Nah yang melakukan retrospeksi itu tentu seniman yang memiliki sudah CV-nya itu sudah panjang ya. Kalau baru setahun 2 tahun jadi seniman, retrospeksi ditertawakan ya, karena apa yang akan diretrospeksikan? Jadi yang akan dihadirkan belum kaya pengalaman, belum banyak nuansa yang digali di sana. Jadi retrospeksi biasanya dilakukan oleh seniman-seniman yang sudah perjalanannya itu panjang. Yang berikutnya pameran koleksi ya. Jadi pameran koleksi itu misalkan pameran koleksi di Museum OHD ya, Oi Hong Jin di Magelang. Itu pameran koleksi. Jadi memang koleksinya dia dipamerkan di situ. Kemarin ada di Galeri Nasional itu pameran koleksi Istana Presiden. Nah, itu
yang diawali dulu apa tahun berapa itu 2016 apa itu 2016 atau 2017 lupa saya. Itu yang pertama. Jadi pameran koleksi istana itu dipamerkan di Galeri Nasional. Dan yang berikutnya adalah pameran bisa dilihat dari peta geografis. Jadi dilihat dari ruang lingkup lokal, nasional, regional, internasional ya. Saya kemarin baru Asia Tenggara, itu juga geografis, jadi regional, itu regional Asia Tenggara. Yang diundang adalah Indonesia, itu memang yang dominan karena tuan rumahnya Indonesia. Kemudian diikuti teman-teman dari Singapura, Filipina, ada dari Malaysia dan Brunei, Darussalam. Yang berikutnya adalah pameran hasil riset ya, jadi pameran hasil riset sejarah, pameran sejarah ya, arkeologi, pameran antropologi dan sebagainya. Jadi pameran-pameran yang digelar karena suatu penelitian ya, itu bisa melahirkan suatu jenis pameran yang berbeda ya. Jadi itu karakter pameran dan pameran juga bisa dilihat dari pameran studi dan pameran yang non studi. Jadi pameran studi kayak di kampus biasanya mahasiswa diminta pameran mempresentasikan karyanya, itu adalah pameran studi ya, pameran yang dikaitkan dengan proses pendidikan ya. Oke, yang berikutnya ini bagaimana kita pameran itu diselenggarakan ya, teknis pameran lah ya. Jadi sebenarnya hanya 3 tahap saja, kalau saya merinci hanya ada 3 tahap. Pertama tahap pra pameran, artinya sebelum digelar pameran. Yang kedua adalah pameran tahap pelaksanaan pameran, dan yang ketiga adalah pasca pameran. Jadi pra saat pameran berlangsung dan pasca pameran. Nah, rinciannya sebagai berikut ya, ini hanya rincian global saja yang tidak terlalu detail karena ini butuh satu kuliah sebenarnya, karena pameran itu satu kuliah sendiri. Kalau di Universitas Negeri Surabaya itu ada mata kuliah namanya publikasi karya. Ya itu 1 semester ya. 1 semester lah, ini kan workshop hanya 1 jam, itu tidak mungkin saya menjelaskan sampai detail. Tetapi oke lah, saya jelaskan yang pokok-pokok saja. Jadi intinya pada tahap pra pameran di situ ada kita membuat suatu desain kuratorial dulu. Ya, ide kurasinya apa ya? Itu dimulai dari konsep pamerannya apa, lalu platform wacana diskursifnya apa, kemudian mengidentifikasi tempat, waktu, dan peserta. Jadi cara berpikir kurator itu ya awalnya begitu. Jadi mengusulkan konsep pamerannya, kemudian platform wacana diskursif itu maksudnya adalah ketika dia membuat suatu pameran, kurang lebih bingkai wacananya itu apa, yang sekarang sedang hot itu, yang sedang tren itu apa di situ. Jadi kurator harus memiliki pengetahuan yang cukup mumpuni di situ. Ya, kurator adalah seorang desainer pameran, ya secara utuh value sutradaranya pameran dalam makna teknis ya. Itu nanti bekerja sama dengan art directors ya. Jadi art directors bekerja sama dengan kurator. Kurator itu yang mendesain event itu, pamerannya itu memilih karya, memilih seniman, dan menghadirkan wacana di ruang publik sampai kepada pendisplean pameran. Nah, kalau yang kemudian bagaimana pameran itu agar bisa terselenggara, sponsorship, kerjasama, dan seterusnya, itu adalah tanggung jawabnya art directors. Ya. Nah, yang berikutnya adalah studi kelayakan. Jadi kurator itu studi kelayakan di lapangan, ya, meriset tempatnya, ya, melihat gedungnya, mengukur gedungnya, tinggi dinding, ya, lebar, panjang, dan seterusnya, itu warna dinding, lingkungan tempat pameran, itu semua di survei ya. Jadi harus diobservasi secara mendalam, dan dipotret ya, dan nanti dijadikan satu konsep yang menyatu dengan konsep yang sudah digariskan di awal itu. Baru setelah itu baru ada yang namanya pembentukan organisasi. Jadi organisasi itu bisa formal sekali, bisa non formal. Kalau formal itu biasanya kalau kerjasamanya dengan pemerintah. Ya, misalkan saya kemarin dengan Kota Batu
dengan Kementerian Pendidikan itu menyelenggarakan pameran Panji, itu formal. Jadi panitianya ya ada yang dari kementerian, ada yang dari Kota Batu, ada yang dari tim saya sebagai kurator yang menangani itu. Jadi ada tiga format yang disatukan. Jadi kementerian ada, ya Kota Batu ada, dan tim saya ada. Disitulah kita membuat satu organisasi. Jadi tupoksinya, tugas pokok fungsinya sudah dibagi-bagi. Kita rinci dan kemudian masing-masing bekerja sesuai dengan tupoksinya di situ. Kemudian yang berikutnya adalah kerjasama, ya. Jadi ada kerjasama yang dengan berbagai macam dan itu tentu harus disiapkan konsep-konsep MOU, ya. Jadi Memorandum of Understanding. Misalkan dengan sponsorship, dengan pendukung, dengan kolektor, dengan galeri pendukung, ya, dan seterusnya. Itu ada yang disebut dengan kerjasama. Yang berikutnya adalah baru menyebarkan undangan peserta, ya. Jadi peserta kalau sudah kita identifikasi, maka undangan ke peserta itu bisa dua cara, ya. Yang pertama open call, dan open call itu artinya undangan terbuka, ya. Diumumkan di media sosial, ya, di internet, ya. Itu kemudian siapapun bisa mendaftar. Tentu ada kriteria, ada syarat di situ yang ditentukan. Nah, nanti ada seleksi, kurator menyeleksi di situ. Ada yang yang sifatnya tertutup, undangan tertutup. Biasanya undangan tertutup itu kurator mempertimbangkan mengenai kualitas, terus kemudian senioritas dan CV, ya. Jadi senioritas itu ditunjukkan oleh CV. Dan relevansi karyanya itu pada konsep pamerannya. Jadi tidak sekadar senior diundang, tetapi apakah karya-karya senior itu, seniman-seniman yang sudah dikenal itu, karyanya relevan dengan konsep yang disodorkan gitu. Jadi tidak sembarangan. Jadi artinya kesenioran itu dipertimbangkan berdasarkan kaitannya dengan tema pameran yang disodorkan oleh kurator, ya. Itu jadi ini bisa open call, bisa close call. Jadi close call, jadi tertutup, ya, di situ. Yang berikutnya adalah tahap pelaksanaan pameran. Nah, kalau sudah pelaksanaan, yang di sana kita mulai desain ruang pameran. Kita mendesain ruang pameran dengan cara tadi berdasarkan hasil riset di awal tadi, ya. Kemudian kita membuat peta, ya, peta ruangan, ya, kita gambar, ya. Kemudian kita merancang layout karya dan display, ya. Jadi sebelum di display itu karya itu sudah kita desain sedemikian rupa, di plotting di ruang-ruang yang ukurannya itu sudah tepat, ya. Jadi ukuran panel, ukuranan itu sudah kita bayangkan, sudah presisi di situ. Lalu karya-karya itu kita sudah plotting berdasarkan tempat-tempatnya. Tentu karya itu dikaitkan dengan komunikasi antar tetangga karya kiri kanan, ukuran besar kecil, ya, lalu warna, ya, lalu karakter, ya, ungkapan simbolik dan seterusnya sampai kepada lingkungan sekitarnya, ya, sampai kemudian lampu-lampu yang diperlukan itu seperti apa, itu sampai sedetail itu kalau kita membuat perencanaan display karya itu. Nah, hal ini nanti yang nangani profesi sendiri, ya, yang namanya art handling. Ya, jadi art handling itu sudah diarahkan oleh kurator, kerjasamanya dengan kurator. Jadi kurator bicara dengan art handling untuk menangani ini. Ya, saya waktu mengerjakan Biennale, Jatim, Jateng, termasuk pameran Panji di Kota Batu 2 tahun yang lalu, itu art handlingnya saya kerahkan alumni dan mahasiswa saya. Ya, jadi ada yang alumni itu karena sering mengikuti saya pamerannya, terus kemudian juga ada mahasiswa, dan dengan demikian pameran yang saya kerjakan itu kayak labnya mahasiswa. Jadi laboratorium langsung praktek, ya, di lapangan, ya, dengan pameran yang berlevel nasional, ya. Nah, itu praktek mengikuti saya karena mengerjakan kuratorial. Nah, kemudian setelah itu ada publikasi dan promosi, ya. Jadi kita sebelum pembukaan biasanya itu sudah ada siaran pers,
lalu konferensi pers, lalu katalog ya. Kita membuat katalog. Katalog ada dua yang bisa dipilih, ada pre-event dan post-event. Jadi katalog pada saat pembukaan katalog sudah ada, itu namanya pre-event. Jadi sudah diterbitkan sebelum peristiwa itu berlangsung. Kita siapkan sebelumnya. Tetapi biasanya pre-event itu katalog itu memuat informasi yang tidak lengkap ya. Jadi yang relatif sederhana kalau pre-event itu. Tapi kalau katalog-katalog post-event itu bisa merangkum seluruh peristiwa pameran itu, karena sudah selesai baru kita buatkan katalog, itu bisa merangkum banyak dokumentasi yang bisa dimasukkan di dalam post-event katalog ya. Jadi ini yang saya sukai memang post event, karena akan lebih bernilai dokumentatif yang lebih banyak ya, lebih luas, lebih dalam ya. Yang berikutnya adalah pengepakan karya. Jadi dalam pelaksanaan pameran itu kita harus ada punya keterampilan di sini ya, pengepakan dan pembongkaran karya seniman yang datang ya, itu punya teknis sendiri, tidak asal bongkar ya. Jadi ada karya itu sebelum dibongkar dipotret dulu. Ya, dipotret dulu kayak apa fisiknya. Setelah itu baru dibuka satu, dipotret lagi. Ya, terus kedua, ketiga dan seterusnya sampai akhirnya itu pembungkusnya, itu caranya bungkus ya, itu seperti apa itu melalui dokumentasi itu. Ya, kadang-kadang divideokan ya, jadi divideokan itu. Proses pembongkarannya itu divideokan dan terus masukkan laptop, dinamai ini karyanya ini, dan kemudian bekasnya itu, bungkusnya itu ya terus disimpan, terus dikasih nama ya, dengan nanti kalau pameran selesai ya kita tinggal enak aja, tinggal memilih bungkus itu untuk karya siapa ya. Jadi seringkali ini hal-hal begini tidak dikerjakan dengan baik, sehingga nanti waktu pembongkaran itu kita bingung, dan kalau rusak karya seorang seniman ya, urusannya itu bisa sangat bermasalah ya. Bahkan di dalam pengepakan itu atau pembongkaran karya, para art handling yang saya rekrut itu harus memakai sarung tangan. Jadi kalau nanti pegang karya itu, kotoran itu tidak nempel di karya langsung. Ya, jadi wajib itu pakai sarung tangan ya. Jadi itu karena tangan itu kan berkeringat dan sebagainya ya, nanti bisa nyentuh karya, jadi masalah. Kemudian ada ruang transit karya, jadi ruang transit, jadi gudang lah katakanlah gitu, yang nanti bisa untuk meletakkan karya itu sebelum didisplay atau karya yang tidak jadi didisplay. Kemudian juga untuk meletakkan bekas bungkus karya itu sementara disimpan di suatu tempat. Kemudian yang berikutnya adalah ada acara pelaksanaan pada hari H, itu ada acara pembukaan. Nanti ini juga harus dikreasi sedemikian rupa pembukaan itu. Ya, ada rundown-nya, siapa saja yang membuka dan seterusnya itu harus ada desain khusus di dalam pembukaan. Kemudian ada acara utama, misalkan kayak artist talk, diskusi publik ya, itu biasanya dijadikan acara-acara utama dari suatu pameran, dan ini saya selalu menyelenggarakan ini kalau ada pameran setingkat biennale itu. Jadi bukan pembukaan terus sepi, tapi setiap hari selalu ada. Kayak di Batu, Panji kemarin itu yang nonton hampir 20.000 ya di Batu. Jadi hampir 20.000 pameran seni rupa, pameran besar seni rupa Indonesia itu, yang mengundang sekitar 105 seniman dari berbagai daerah Indonesia. Ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Jawa, ada Bali ya. Yaitu nginap di Batu semua. Jadi mereka didatakan oleh kementerian di Batu, nginap di hotel di depan kantor wali kota Batu itu, di Among Tani, di sekitar itu ya, dan itu difasilitasi selama 4 hari waktu itu. Luar biasa, karena 4 hari tinggal di Batu, maka ada acara-acara seperti artist talk, diskusi publik, bedah buku dan sebagainya. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah mengatur piket pameran ya, ada kayak SPG gitu ya. Jadi anaknya dilatih. Kemarin waktu Panji itu kita dibantu oleh mahasiswa UB, seni rupa UB ya, Brawijaya itu, kita latih menjelaskan pameran ya, kita latih bagaimana bersikap dengan pengunjung dan seterusnya itu.
kita adakan itu, dilatih khusus, ada pelatihan selama kurang lebih 3 hari kalau tidak salah waktu itu. Terus kemudian juga tenaga keamanan. Jadi tenaga keamanan dalam pameran bukan kayak ngawasi apa begitu ya, tetap tetap tersenyum, tetap sopan ya, mengingatkan juga tidak, jangan di situ, tetapi dengan cara-cara yang baik ya. Itu ada apa itu pengondisian tertentu. Yang berikutnya adalah pasca pameran. Ya, ya. Waduh, masih panjang ya ini. ini ini pameran satu, materi satu semester saya kemas dalam tidak sampai 1 jam. Pasca pameran kurang lebih ini ya, pembongkaran ruang pameran, pemulangan karya ke seniman, pengiriman karya ke kolektor, ya kemudian dokumentasi, ya kita ini yang penting juga ya, mendokumentasikan berupa foto, clipping, video, buku tamu dan sebagainya. Terus yang berikutnya adalah penyelesaian hasil penjualan karya kalau karyanya laku ya, kalau nggak laku. Oke, saya percepat. Nah, ini sekedar contoh aja. Ini situasi waktu saya nggarap Biennale Jateng ya. Jadi mempraktekkan konsep-konsep tadi ya, itu saya aplikasikan di dalam kuratorial saya, yang betul-betul saya alami. Jadi kompleksitas rumitnya bagaimana kita menyelenggarakan pameran. Saya pertama kali harus melihat-lihat situasi di mana event pameran itu dilakukan. Waktu itu di Kota Semarang, di namanya Kota Lama ya. Ini gereja Blenduk di Kota Lama Semarang yang sangat ikonik ya, dan kayak situasinya itu kayak di Eropa zaman dulu, abad pertengahan. Nah, ini saya waktu itu menyodorkan satu konsep pameran namanya Chronotopus ya. Jadi pameran itu tajuknya Chronotopus. Kenapa? Itu teringat monumen sejarah yang ada di Semarang namanya Tugu Muda, yang diresmikan oleh Soekarno, dan Tugu Muda itu dibuat oleh para seniman Republik awal waktu itu, ada Hendra Gunawan dan seterusnya yang melahirkan karya ini. Ini masih ada, karya ini masih ada di tengah kota Semarang di situ. Nah, itu saya dari situ akhirnya saya ambil temanya sebagai sebuah Chronotopus. Chronotopus itu adalah bangunan yang bernilai historis dan sangat dikenal publik. Jadi imajinasi publik, misalkan kita di Malang ada gereja di depan itu, di depan Gramedia itu, ingatan publik ada. Kemudian ada masjid ya, terus kemudian ada alun-alun, itu adalah Chronotopus ya. Nah, kemudian yang berikutnya, saya jalan-jalan di survei di berbagai tempat, memotret-motret lingkungan sekitarnya ya. Seperti ini ya gambarannya. Jadi saya kemudian mencoba bahwa kota Semarang itu sangat layak dipakai sebagai international art event. Jadi pameran berskala internasional pun oke, karena suasananya sangat mendukung ya, keren sekali Semarang itu. Nah, juga ada seorang ikon dalam sejarah seni, yaitu Raden Saleh Saribustaman. Ini karena dia lahir di Terboyo di dekat Semarang ya. Karena itu ini juga saya jadikan satu isu ya, bahwa Raden Saleh itu ikonnya Semarang dan seterusnya. Nah, kemudian saya konsepkan apa itu Biennale. Ini saya presentasikan di depan gubernur, di depan wali kota ya, dan saya jelaskan pada para pejabat itu apa sih sebenarnya Biennale dan seterusnya. Ya, terus kemudian apa gunanya Biennale, mengapa Biennale Jateng harus dilakukan? Ya, sebagai kurator kan harus ada alasan yang kuat untuk ke sana itu. Kemudian yang berikutnya, apa tujuan Biennale, apa yang diperoleh, baik nilai dan dampaknya itu seperti apa? Misalkan kayak membranding Biennale Jateng menjadi Biennale yang penting di Indonesia dan seterusnya. Sampai memperluas jaringan kebudayaan di tingkat ASEAN ya. Nah, dengan cara seperti itu para pejabat atau para sponsor yang akan mendanai pameran itu yakin gitu ya. Yang berikutnya juga kita buat suatu proyeksi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, seperti apa potretnya. Kalau pendek itu nanti akan seperti apa, kalau menengah dampaknya seperti apa, jangka panjang seperti apa. Jadi kalau presentasi ya harus begini. Ya, jadi harus lengkap. Lalu target kelayakan Biennale Jateng apa? Termasuk Biennale Jatim, termasuk nanti di Panji juga saya buatkan sama ya, target kelayakan Panji, target kelayakan Biennale Jatim, yaitu pertama kelayakan venue ya, kelayakan seniman dan karya, kemudian kelayakan program, kelayakan display ya, juga kelayakan katalog ya, kelayakan komunikasi publik,
lalu kelayakan desain, ya desain itu meliputi graphic design dan seterusnya, collateral design, book design, web design dan seterusnya, itu kita harus layak semua. Lalu ada web, sosial media dan mobile apps dan seterusnya. Lalu kemudian ada pembukaan, siapa yang membuka, apakah gubernur atau wali kota atau siapa, ya, dan bagaimana pengunjung dan sebagainya, itu kita proyeksikan. Bahkan di sini saya sebut diproyeksikan 3.000 orang, ya, proyeksi awal, ya, walaupun kenyataannya lebih dari itu, ya. Pembukaan saja 3.000, ya, padahal pameran itu dilaksanakan sekitar 15 hari. Itu berarti itu melampaui dari proyeksi. Kemudian kelayakan jejaring, kelayakan liputan media, ya, kelayakan dokumentasi dan kelayakan arsip, ya. Jadi ini semua kita perhitungkan. Nah, setelah itu kita membuat agenda kerja, ya. Agenda kerja kita proyeksikan seperti ini, mulai dari bulan pertama, ya, ini bulan ketiga Maret sampai hari H bulan ke-11 di sini, hari H-nya di sini. Ya, hari H-nya di sini bulan ke-10, ya, mulai dari menyusun panitia dan seterusnya ini saya presentasikan, ya. Nanti kita bekerja atas dasar ini agenda yang sudah kita planning seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah peserta Biennale Jateng itu seperti apa. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ada modelnya open call dan tertutup dan seterusnya. Nah, kemudian ini situasinya setelah pameran berlangsung. Waktu itu dibuka oleh Pak Ganjar, ya, Gubernur Jateng, ya. Ini orangnya sedang melihat karyanya seniman batu yang saya undang waktu itu, sekarang pindah di Gorontalo, Iwan Yusuf, ya. Ini karyanya Entang Wiarso, ya, Entang Wiarso, dan ini karyanya kok tiba-tiba lupa ini. Jadi ini orang yang sedang mengamati karya-karya dan sangat hiruk pikuk waktu pembukaan itu, ya. Kemudian sekarang PBSR sama, kurang lebih sama. Jadi saya membuatkan rasionalnya apa PBSR itu, kemudian tempatnya di mana, ya. Jadi seperti ini, ya, kita potret situasinya, pesertanya seperti apa, ya, planning pesertanya, terus kemudian pelaksanaan dan anggaran seperti apa. Lalu ya ini agendanya seperti ini, ya, mulai rapat sampai kepada hari H sampai post event, ya. Terus kemudian kita survei, ya, di Kota Batu seperti apa, tampak depan gedungnya ini gedung pamerannya, tampak belakangnya seperti ini, area parkirnya seperti apa, ruang dalamnya seperti apa yang penuh kaca, lalu bagaimana kita menyiasati ruang seperti ini. Lalu kita buatkan panel setinggi 4 meter dan seterusnya. Itu kita taklukkan ruang ini sehingga disulap menjadi ruang pamer, termasuk ruang parkir yang panjang ini, nanti yang luas ini dipakai untuk apa, kita sudah bayangkan, kita planning, ya, untuk sebuah event nasional, ya. Bahkan sampai ke tempat terbuka untuk karya outdoor, ya, instalasi kita letakkan di luar, ya, yang outdoor. Kemudian area-area taman untuk duduk-duduk masyarakat, biasanya sore di sini. Kita harus cari beberapa karya yang cocok diletakkan di luar ruang, ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah pameran virtual, ya, pameran virtual. Keadaannya seperti ini, jadi pameran yang ada di dunia layar, screen culture, ya. Tentu penikmatannya sangat berbeda kalau kita melihat pameran yang konkret, yang nyata di dunia kenyataan itu, ya. Karena ini desainnya berbeda. Kalau virtualitas itu punya karakter sendiri, ya. Jadi secara filosofis punya karakter sendiri, dan secara praktek juga tidak mudah, ya, karena melibatkan juga ahli IT, ahli desain di ruang pameran itu, yang kemarin saya sudah terlibat di situ untuk Asia Tenggara. Nah, kemudian saya memperhatikan ini sifat virtualitas itu dibandingkan pameran yang konkret, ya. Ini kemarin diselenggarakan itu, ini temanya. Kemudian kuratornya 3, ya. Yang pertama Profesor Setiawan Sabana dari ITB, saya, terus pematung Pak Arsono dari Jakarta. Ya, jadi prinsip virtualitas itu ini, yaitu adanya identity fluidity, kemudian proses pembentukan identitas secara online, jadi virtual, dan juga ada struktur di dunia nyata, ya, dan distrukturkan ulang, ya, distrukturkan ulang di dunia virtual. Jadi dunia nyata distrukturkan ulang di dunia virtual.
Dan berikutnya adalah pameran virtual itu tata kelolanya kurang lebih sebenarnya sama dengan pameran yang biasa saja, yang non virtual. Cuma bedanya itu nanti dalam bentuk medianya ya, bentuknya media. Itu sangat berbeda memang. Jadi di sini persiapannya sama, riset data, merumuskan platform pameran, menyiapkan media komunikasi online dan seterusnya, lalu desain ruang virtual. Berarti desain di sini adalah desain ruang virtual, bukan desain ruang nyata kayak riset ke tempat pameran. Ya, lalu desain layout karya di ruang virtual itu, lalu desain konten, gambar dan teks. Ini sangat tergantung dari kualitas gambar kalau virtual itu. Kalau gambarnya jelek ya pasti jelek karena kita tidak melihat karya asli. Lalu publikasi ya. Lalu kita harus membuat publikasi berupa e-poster yang sifatnya ya digital ya, online, lalu kemudian membuat web ya, terus kemudian didiseminasi. Bahkan kuratorial speech saya buatkan program di YouTube ya. Jadi Anda bisa melihat di program YouTube saya, di kanal YouTube saya Juli Jati Prambudi atau Omah Mikir. Itu adalah kanal YouTube saya yang Anda bisa lihat di sana. Itu nanti ada kuratorial speech saya pada pameran virtual yang baru selesai kemarin. Ini sebenarnya contoh proposal ya. Kalau ini diklik itu ada contoh proposal. Ini adalah penampakan dari Biennale Jatim ya, seperti ini. Jadi anak muda selfie ya, dan ruang pamerannya seperti ini gambarannya ya, merupakan tren baru dari kumpulnya generasi sekarang yang sudah sangat meminati hadir di suatu pameran besar. Ya, terus juga ada publik ya, edukasi publik, ada diskusi setiap hari ya, seperti ini gambarannya. Ini di Biennale Jatim ke-6 yang saya kurasi kebetulan. Kemudian saya kira demikian ya. Jadi sebenarnya yang ingin saya ceritakan banyak sekali secara pengalaman itu, tapi itu adalah sekedar kasus dari 3 yang saya kurasi ya, dan selebihnya saya minta Anda bisa merespon dan kita bisa bertanya jawab.